Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat, para asatiz, para hujjaj, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah sampai halaman 24. Bisanadina al-muttasil ila Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudhanna 'ala yadi adh-dhalim aw la yab'athanna Allahu 'alaykum 'iqaban min 'indihi. Wa qala alaihi salatu wassalam idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad tuwuddi'a minha wa ma'na dhalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Lanjutan pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Nabi SAW mengawali pernyataan beliau dengan sumpah. Jadi kadang digunakan redaksi wallahi, demi Allah, kadang tallahi, kadang billahi. Ini tiga huruf dijadikan sebagai huruf qasam, huruf sumpah. Setelah huruf itu maka kalimat sesudahnya kasrah, tallahi, billahi, wallahi. Jadi kalau enggak kasrah enggak jadi sumpah. Ya, wallahu dan Allah, bukan demi dan Allah. Nah, kadang-kadang digunakan dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya yang disebut dalam qasam itu adalah Allah. Karena enggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan apa saja, karena semua ciptaannya, wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili wal fajri, demi masa, demi waktu, demi tempat, wal baladil amin, demi kota Mekah, demi buah tin dan zaitun, demi waktu subuh. Ada sumpah demi waktu, ada sumpah demi tempat, ada sumpah demi benda, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wan najmi demi bintang, bulan, bintang, semua disebut. Ini kata ulama untuk menunjukkan keagungan benda-benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Jadi kalau Allah menyebut sumpah dengan nama sesuatu, berarti sesuatu itu istimewa. Seperti tadi wan najmi demi bintang. Karena memang ini salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menciptakannya. Apalagi menciptakan waktu, apalagi menciptakan tempat. Nah, ini kaitannya dengan sumpah li'idhami al-muqsam bih, untuk menunjukkan keagungan apa yang Allah sumpahkan. Nah, kita manusia hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan Allah. Demi zat yang telah menciptakan aku, demi zat yang begini, demi zat yang begitu. Tak boleh menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, hatta nama Rasulullah SAW. Wan nabi, demi nabi, tidak bisa. Tapi kalau yang melekat dengan Allah,
Seperti wal Qur'ani, demi Quran, itu masih bisa, karena memang Quran yang dimaksud bukan Quran yang kertas lembaran yang kita baca, tapi Quran yang adalah kalamullah, yang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan qasam atau sumpah ini. Selain menunjukkan keagungan yang disumpah, nah, apatah lagi ini berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Nabi SAW bersumpah, maka beliau kadang menggunakan sedikit perbedaan redaksi. Ada walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Kadang Rasul sebut nama beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau berkata-kata, maka nisbah Allahnya dinisbahkan kepada Rasulullah. Wa Rabbi Muhammadin, demi Tuhannya Muhammad. Itu suami beliau, Rasulullah SAW. Tapi kalau beliau lagi marah sama Nabi, lagi kesel, bahasanya antara suami istri ini, maka beliau akan sebut bukan nama Nabi tapi nama Ibrahim alaihissalam. Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, aku tahu kalau kamu lagi marah, kalau lagi kesel, ngapa engkau tidak sebut nama aku? Ini sebut nama Ibrahim alaihissalam. Wa Rabbi Ibrahim. Maka Aisyah mengatakan, na'am ya Rasulullah, ma hajartu illa ismak. Betul ya Rasul, aku hanya meninggalkan menyebut namamu. Semarah-marahnya cuma menyebut namanya doang. Tapi yang lain-lain, layanin, nyarepin, khidmat, ya tetap. Bukan ngambek segala-galanya, masak sendiri loh, bikin kopi sendiri loh, agak. Cuma ninggalin penyebutan nama doang. Ma hajartu illa ismak. Ya aku tinggalkan cuma namamu doang. Itu semarah-marahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini hadis ini juga diawali dengan redaksi yang seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa hadis, ya, wa nawasina biyadihi, ubun-ubun kita ada di tangan Allah. Ini simbol bahwa dari tempat itulah keluar nyawa kita. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah memegang ubun-ubun kita, maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup dan mati kita. Nah, wa nawasina biyadihi, ubun-ubun kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. An-nawasi ini yang saat wudu itu kita basuh. Karena dari tempat itulah roh kita akan keluar. Qala la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Lamnya di sini lamul amr. Nah, hendaklah kalian memerintahkan kepada kebaikan, ya, dengan taukid, ya, dan hendaklah kalian sungguh-sungguh mengajak kepada kebaikan, dan hendaklah kalian sungguh-sungguh melarang dari kemunkaran, dan hendaklah kalian, ya, mengambil tangan orang yang zalim, ay menahannya, mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Ngambil tangan, nuntun kepada kebaikan. Jadi kata-kata menuntun tangan atau mengambil tangan, kalau dalam konteks kejahatan artinya cegah, dalam konteks kebaikan artinya tuntun ke arah kebaikan. Dikatakan dalam ungkapan sanad, wan naji minna ya'khudhu biyadi sahibih, nanti yang selamat di antara kita hendaklah menyelamatkan kawannya. Dalam bahasanya tadi itu mengambil tangan kawannya, bawa tuntun ke dalam surga. Itu namanya akhadh biyad, ngambil tangan, nuntun tangan, bahasa idiom. Ini juga seperti hadis Nabi SAW ketika beliau menyatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu baik dalam posisi dia sebagai orang yang zalim atau dalam posisi dia sebagai orang yang dizalimi. Tolong. Sahabat bingung, maka bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman fa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Kalau memang dia dizalimi, ya kami tolong. Tapi kalau dia zalim, bagaimana kita menolong orang yang zalim? Kata Nabi, anta kuffa an zulmi, engkau cegah dia dari kezalimannya. Itulah bentuk pertolonganmu.
jangan disupport, jangan didukung, jangan dibantuin. Justru cegah, itu bentuk pertolongan. Bukan berarti orang zalim kita tolongin, maksudnya nolongin supaya dia nggak terjerumus kepada kezaliman. Karena dampaknya luar biasa. Dalam hadis Nabi katakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Kuburnya gelap, padang mahsyarnya gelap, apalagi nerakanya waliyazubillah. Itu kezaliman. Nah, dan dalam banyak redaksi hadis, kezaliman itu kadang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut kesyirikan. Nah, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Syirik disebut oleh Allah kezaliman, karena zalim kepada dirinya. Yang harusnya dia beriman sehingga selamat, yang seharusnya dia beriman sehingga dia bahagia, justru dia syirik, dia kufur, akhirnya jadi celaka, akhirnya jadi masuk neraka. Itu bentuk kezaliman kepada diri kita sendiri. Nah, tapi sebaliknya membela atau menolong diri sendiri adalah dengan beriman, sehingga akhirnya kita selamat. Nah, ini semua bentuknya perintah. Hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan, hendaklah kalian mencegah daripada kemunkaran, hendaklah kalian menahan atau menolong saudara kalian dari perbuatan zalim. Cegah tangannya, jangan sampai terjerumus kepada kezaliman. Ini semuanya perintah. Lalu apa jawabannya? Kalau kita nggak lakuin itu semua, ngajak kebaikan enggak, mencegah kemunkaran enggak, menolong atau menahan saudara kita yang berbuat zalim juga enggak, kita biarin aja dia berbuat zalim, apa yang akan berlaku? Aw la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indi. Kalau tidak, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kalian hukuman dari sisinya, iqaban min indi. Jadi langsung itu hukuman, nggak pakai perantara, nggak pakai asbab, nggak pakai wasaid atau wasail, tapi langsung Allah yang mengutus, Allah yang mengirim hukuman bagi orang yang membiarkan kezaliman, bagi orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini salah satu sanksi atau resiko kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalaupun seseorang atau sekelompok orang rajin ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi dia abaikan amar ma'ruf nahi munkar, ada saatnya dalam tanda kutip Allah balas dendam. Kapan? Saat mereka berdoa, doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang mereka bertanya-tanya, kemana ibadah kami? Apa enggak cukup dengan ibadah kami itu? Dengan totalitasnya, dengan kuantitasnya, tapi kok giliran kami berdoa, doa kami enggak didengar. Kata Allah, kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dia katakan dalam kumpulan beberapa riwayat, summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Jadi kalau tadi ancamannya Allah akan mengirim azab langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut dalam redaksi hadis yang lain, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Maka ketika tokoh-tokoh kalian, ketika pemimpin-pemimpin agama kalian, ulama-ulama kalian berdoa, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Itu kalau doa yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, musim kering, musim paceklik, tak juga turun hujan, sholat istisqa udah berkali-kali, istighosah udah berkali-kali, ternyata tak juga kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jawabannya hadis Nabi SAW, lantaran kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang perkara jangankan perkara besar seumpama amar ma'ruf nahi munkar yang kemarin dikatakan sebagai salah satu dari sayap agama. Sayap yang satu amar ma'ruf, sayap yang kedua nahi munkar.
Burung nggak bisa terbang kalau sayapnya cuma satu, apalagi nggak ada sayapnya. Ya. Nah, ini kita katakan perkara yang besar. Kalau ditinggalkan, maka akan menyebabkan doa tidak dikabul. Kalau ditinggalkan, maka akan menyebabkan Allah turunkan azab. Bahkan perkara yang kecil ini. Dahulu para salaf, para sahabat berperang. Ya, ternyata selalu kalah. Kadang perang itu terjadi beronde-ronde kasih. Ini hari ini perang, ntar udah maghrib berhenti istirahat, besok pagi perang lagi, bisa berhari-hari perang. Kadang diawali dengan mubarazah, duel satu lawan satu sebagai muqaddimah peperangan. Setelah itu kemudian perang. Nah, ini selalu dalam setiap periode tadi kalah sampai mereka berpikir, gerangan apa sebabnya kita kalah ini. Ya. Akhirnya salah seorang mengatakan, sepertinya ada perkara kecil yang kita abaikan. Cari, kira-kira apa? Oh, rupa-rupanya selama di tempat ini kita gak bersiwak. Sembahyang kagak ada yang pakai siwak. Kemudian sehari-hari juga nggak ada yang pakai siwak. Nah, akhirnya udah cari pohon arak itu, pohon siwak. Kemudian dibikin kayu siwak. Lalu sebelum perang semua bersiwak. Nah, musuh Islam melihat kaum muslimin bersiwak, kata mereka, tuh lihat tuh, orang Islam lagi ngasah giginya, kita bakal digigit nih, kita bakal dimakan ini. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Itu perkara sunnah yang tadi mati kemudian dihidupkan. Salahuddin Al-Ayyubi ketika melawan tentara salib, malam-malam beliau melihat kemah pasukannya. Kira-kira ini malam lagi pada ngapain? Dilihat di kemah yang sini lagi baca Quran, dilihat di kemah situ lagi sholat tahajud, dilihat di kemah yang satu lagi khusyuk berdoa. Kata beliau, tentara ini tidak akan mungkin terkalahkan karena mereka singa di waktu siang, tapi seperti pendeta di waktu malam, ibadah aja. Tapi ketika ada kemah yang ketika beliau lewatin lagi tidur, nah, kata beliau, min kibali hada nu'ta, kalau kita kalah nih dari dia nih, kekalahan kita nih. Nah, sama seperti kisah Talut, ketika akan berhadapan dengan Jalut. Jadi kemenangan datang dari yang lulus ujian. Justru sebaliknya, kekalahan datang dari yang nggak lulus ujian. Diuji sama air sungai, jangan minum banyak-banyak. Nah, di situ ujiannya, perjalanan panjang, kehausan, tapi dilarang minum banyak-banyak. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadih, kecuali cukup satu teguk air saja. Ghurfah, di bahasa kita satu gelas, cukup segelas saja minumnya. Padahal sungai airnya banyak, sungai jernih lagi. Kondisi aus, perjalanan jauh, tapi justru nggak boleh minum kecuali segelas. Nah, fasaribu minhu. Nah, ternyata mereka abaikan larangan Talut. Mereka minum sepuas-puasnya. Apa urusannya sama perang? Yang penting sekarang kita aus, kita minum dulu. Kita basah-basahan dulu. Nah, fasadibu minhu, kecuali sedikit saja yang tidak minum. Nah, yang sedikit itulah yang kemudian menegakkan kemenangan. Sedangkan yang banyak inilah justru yang menyebabkan kelemahan. Ketika berhadapan dengan Jalut, dikatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Wah, nggak sanggup kita ngadepin Jalut nih. Goliat, tentaranya banyak banget, tentaranya komplit banget. Tapi yang sedikit yang tadi lulus ujian, dikatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil bisa ngalahin kelompok besar atas izin Allah. Udah, ayo lanjutin perang. Daud alaihissalam kemudian tampil untuk membunuh Jalut. Itu Daud alaihissalam, justru pasukan yang paling muda, tentara yang paling muda. Justru dialah yang membunuh Jalut. Kita sebut bahasa kita Goliat. David and Goliat itu kisah Nabi Daud perang dengan Jalut.
Ini ancaman dari Nabi SAW. Qala alaihi salatu wassalam, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim. Ya. Jika umatku habat dari haibah, ya, artinya segan, ya, kagak enak, ya, berkata kepada orang yang zalim, hai zalim. Nah, sekedar nyebut kamu zalim, ya, kan yang ada justru sebaliknya. Jadi Fudail bin Iyad, ketika bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, jadi biasanya ulama di masa itu, dalam tanda kutip, selalu memuji-muji Khalifah. Setelah pujian itu otomatis langsung dapat hadiah, langsung dapat fasilitas. Nah, sedangkan Fudail bin Iyad dipanggil aja udah datang, sampai Harun ar-Rasyid yang datang sendiri ke rumah Fudail. Ya. Jadi ketika asistennya atau pengawalnya ketok pintu, ajib Amirul Mukminin, Tuan, ini di pintu ada Amirul Mukminin. Kata Fudail, dalam nggak ada urusan sama Amirul Mukminin, mau ngapain dia? Didatangnya nama Amirul Mukminin sama presiden, dia bilang nggak ada urusan sama saya. Mali wali Amirul Mukminin, saya nggak punya urusan sama presiden. Ngapain dia kemari? Ya, masa kita gangguin aja orang mau ibadah, ya. Nah, aja bukankah kamu wajib taat kepada pemimpin? Nah, makanya dibukain. Kemudian saat masuk lampunya dimatiin. Harun ar-Rasyid gerayangan, ya. Mau masuk takut nabrak, lampu dimatiin. Nah, saat masuk tadi tangannya menyentuh tangan seseorang, tangan sahibul bait, Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, ya Allah, apa namanya, licin banget nih tangan, halus banget nih tangan, ya tangannya Amirul Mukminin, ya anaknya Amirul Mukminin, ya anaknya presiden jadi presiden, ya. Nah, secara zahir selalunya tinggal di istana, ya. Makanannya terjaga, ya, semua kesehatannya terjaga, ya nggak pernah main kayak yang lain, main blok, main apa gitu. Nah, dikatakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad, betapa lembutnya tangan ini, seandainya nanti di hari kiamat bisa selamat dari neraka. Di tangan ngapain aja nih, mengambil-ngambil hak orang, apa zalim sama orang, namanya pemimpin, dekat dengan itu. Nah, nangis sambil Harun ar-Rasyid, nasihatin saya, ingetin saya, wasiatin saya. Nah, kata Fudail bin Iyad, ya, kalau ada hadiah yang kau ingin hadiahkan, balikin aja. Balikin dari mana hadiah itu engkau dapatkan. Ya. Kalau pejabat level tinggi ingin memberi hadiah, ditekan pejabat yang di bawahnya. Ayo, saweran-saweran, kumpulin. Lurah nyetor sama camat, camat nyetor sama wali kota. Karena gubernur mau datang, gubernur nanti ngumpul lagi karena presiden mau datang. Kadang juga neken-neken pengusaha-pengusaha, ayo setoran. Jadi kata Sayyidina Fudail bin Iyad, balikin aja, nggak usah kasih saya kalau memang datang dari orang-orang yang engkau zalim itu. Nah, ini perkataan seorang alim kepada pemimpin, ya zalim, ya, nggak segan mengatakan demikian. Dan kadang ya, karena pemimpinnya sadar bahwa itu adalah kewajiban ulama untuk menasihatin, ya dia nggak baperan, ya. Dia nggak marah, emang tugas ente ngingetin aneh, walaupun kadang bahasanya keras, gitu, tegas, gitu. Ya. Nah, ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah kedua dari dinasti Bani Abbasiyah. Dialah yang membangun kota Baghdad, ya, sehingga menjadi sentral, ya, pusat peradaban Islam di zamannya. Di situ ada madrasah, ya, An-Nizamiyah. Di madrasah itu Imam Al-Ghazali menjadi guru besarnya. Masa kita menjadi rektornya. Sampai sekarang itu diabadikan menjadi nama Universitas An-Nizamiyah di Baghdad. Nah, jadi Abu Ja'far al-Mansur ini dikatakan oleh ulama, kalau beliau tidak menjadi khalifah, niscaya beliau menjadi ulama. Karena memang dari kecil itu interaksinya dengan ulama, dididik langsung oleh ulama. Ini sezaman dengan zaman Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, guru daripada al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di zaman itu anak khalifah memang dididik oleh ulama.
Sehingga banyak ulama yang berprofesi sebagai muaddibul atfal, ya. Artinya pengajar kanak-kanak, tapi bukan sembarang kanak-kanak, calon presiden, ya. Anaknya khalifah yang memang dikader untuk menjadi pemimpin masa depan, ya. Harun ar-Rasyid ketika jadi khalifah masih bocah, ya. Sehingga Khalid al-Barmaki itu ya bahasa sekarang jadi PLT-nya, ya. Jadi apa namanya, pemimpin bayangannya. Sedangkan pemimpin ya sesungguhnya itu Harun ar-Rasyid yang masih kanak-kanak. Nah, ini karena dinasti jadi turun temurun, ya, walaupun masih bocah ya udah otomatis diangkat jadi raja. Ya. Sebaliknya walaupun udah tua tapi masih ada raja, ya, yang berkuasa, yang tua ya nggak diangkat. Udah tua baru diangkat jadi atau dapat gelar raja. Ya. Udah hampir mau meninggal kasar itu, karena memang dinastinya begitu, urutannya begitu. Jadi ketika Abu Ja'far al-Mansur ini didatangi oleh seseorang, ya, orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya, inni a'idzuka fasawfa aghlid fala tad'al. Saya pengen nasihatin kamu dengan bahasa yang keras, jangan baperan, ya, jangan marah, jangan tersinggung. Ya. Ane pengen nasihatin ente dengan bahasa yang keras. Kata Abu Ja'far al-Mansur, tunggu dulu, ya, tar dulu. Kadang orang kan perlu siap mental untuk dengar kata-kata yang dia sendiri jarang dengar. Dia nggak pernah dikata begitu, ya. Nggak pernah dikasarin. Kadang mentalnya nggak siap. Bukan masalah mental nih, kata beliau, ya, ente kenal Fir'aun, tahu di Quran Allah sebut itu. Kenal Nabi Musa, kenal. Al-Quran juga menceritakan itu nabinya Bani Israel, itu yang Allah utus untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, apa tugas Nabi Musa ketika itu? Yang dakwahin Fir'aun. Apa pesan Allah ketika mengutus Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun? Apa tuh Tuhan? Saya nggak tahu tuh. Lu nggak tahu, lu menasihatin orang. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Hai Musa, hai Harun, katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut, qawlan layyina. Apa anda sejahat Fir'aun sehingga ente mau kasarin? Apa ente semulia Musa mau ngomong kasar? Ya, Musa aja yang mulia Allah suruh lembut-lembut. Ya. Kepada siapa itu? Kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Anda nggak mengaku Tuhan. Anda nggak segitunya gitu ya. Allah mengutus orang yang lebih mulia daripada kamu kepada orang yang lebih jahat daripada aku. Tapi Allah pesenin jangan kasar-kasar. Allah mengutus yang lebih mulia dari kamu, mengutus Musa kepada yang lebih jahat daripada aku, yaitu Fir'aun. Tapi Allah pesenin jangan kasar-kasar. Layyina itu lembut. Ajak ngomong yang lembut-lembut. Masa sama Fir'aun lembut kasar gitu? Masa sama Fir'aun lembut dengan aku Tuhan? Kita gerebek aja kasar gitu. Nah, ya. Tetap ini proses tetap dijalankan bertahap, ya. Nah, karena memang tidak mungkin mengingkari kemunkaran dengan kemungkaran, ya. Harus dilakukan juga dengan kebaikan. Nah, apa jawabannya? Kalau umatku sudah segen, sudah nggak mau, sudah ninggalin perkataan kepada seorang pemimpin yang zalim, wahai zalim. Nah, faqad tuwuddi'a minha, sungguh kebaikan kaum itu sudah habis, sungguh kebaikan kaum itu sudah hilang. Nunggu-nunggu kebinasaannya, nunggu-nunggu kehancurannya, ya. Karena membiarkan kezaliman pemimpin yang zalim. Kalau kezaliman individual itu dampaknya terbatas, jagoan kampung misalkan, ya sebatas di kampung itu doang. Kadang nyolong ayam, kadang mabuk, sekampung itu doang dia buat onar gitu. Dampaknya seukuran kampung. Tapi kalau pemimpin tertinggi yang disebut di sini sebagai apa? Khalifah, ya, atau Amirul Mukminin, itu dampaknya kayak apa tuh? Kerusakannya. Ya. Bisa merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka kalau sudah ke tahapan itu, umat sudah segen, sudah nggak mau menasihati pemimpin, maka sungguh telah dekat
kebinasaan umat tersebut. Qala wa la yaqbalullahu ta'ala al-a'dzar al-baridah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima alasan-alasan, ya. Barid secara bahasa artinya dingin, ya. Artinya alasan-alasan yang basi, bahasa kita basi, ya. Allah nggak terima tuh alasan-alasan basi. Kenapa disebut barid, disebut basi? Karena sering diulang-ulang alasan itu. Yang ono alasannya begitu, yang ini zaman dulu alasan, zaman sekarang alasan begitu juga, udah basi kasarnya. Al-adzar al-baridah, alasan-alasan yang udah basi. Wa ta'allulat al-kadhiba, atau argumen-argumen yang bohong, ya. Waduh aneh begini nih, waduh aneh begini nih. Itu alasan untuk tidak menasihati pemimpin yang zalim, ya. Allati yata'allal biha abna'uz zaman, yang dijadikan alasan oleh orang-orang di zaman sekarang. Itu zaman beliau 300 tahun yang lalu, lagi zaman sekarang. Fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ngajak kepada kebaikan walaupun mereka mungkin orang baik, tidak mencegah dari kemunkaran walaupun mereka tidak melakukan kemunkaran, ya, tapi membiarkan kemunkaran, ya. Enggak ngajak kebaikan walaupun mereka melakukan kebaikan. Jadi nggak cukup berbuat baik, tapi juga ajak orang lain untuk ikut berbuat baik. Nggak cukup kita meninggalkan kemunkaran, tapi cegah juga orang dari melakukan kemunkaran. Wadzalika kaqaulihim, seperti pernyataan mereka yang punya alasan ini, yang banyak alasan. Innahu la yaqbal minna mahma amarna aw nahaina. Orang itu nggak mau nerima kalau kami ajak kepada kebaikan ataupun kami cegah dari kemungkaran. Orangnya ogah aja dah, ya. Dari dulu kita udah ajakin ogah aja, ya. Gimana dah katanya, ya. Seakan-akan ajakan itu ada batasnya, padahal nggak ada batasnya. Karena kita nggak tahu kapan hidayah datang gitu. Mungkin dia merindukan, ya si Haji biasanya gue diajak, kagak diajak gue kan, ya. Walaupun gue gak pernah mau, ya. Kan, jadi pengen juga diajak gitu, ya. Pengen juga diajak. Nah, sampai pada titik itu, ya, kadang-kadang, ya, justru kita tinggalin. Ibarat gali nih, udah dikit lagi ketemu, kita tinggalin, ya. Nah, akhirnya orang lain yang nerusin, tinggal colek dikit, contek dikit, ada tuh, ya, galian yang dicari. Nah, di gambaran yang pertama, qala au annahu yahsul lana biwasitatil amri wan nahi adzan la nutiqu, atau kalau kita ajak kebaikan, kalau kita cegah kemunkaran, kita bakal disakitin, ya. Kita bakal dapat adza, hal yang tidak ngenakin, mungkin dimusuhin kita, ya. Mungkin ya, lebih daripada itu digaplokin kita, ya. Nah, wa asbah dzalik, dan seumpama alasan-alasan yang seperti itu, ya. Min tawahumat man la basira latalahu, ya, wala ghairata ala dinillah. Ini semata halusinasi, ya. Ini semata ilusi dari orang-orang yang tidak punya mata hati, ya. Yang memandang kawannya ini seperti orang lain, padahal ini saudara yang harus diselamatkan, ya. Yang memandang saudaranya itu seperti orang lain, padahal ini orang yang harus, ya, diajak kepada kemuliaan. Ayo masuk surga kasarnya. Nah, wa inna ma yaju wala ghairata ala dinillah, atau dianggap enggak punya kecemburuan kepada agama Allah. Ketika pribadinya diganggu, marah. Ketika agama diotak-atik, diam maksudnya, ya. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il adza al-katsir, ya. Adapun boleh mendiamkan kemunkaran kapan, ya. Jadi ada batasannya, ada hitungannya gitu, ya. Nggak dari awal udah langsung ogah aja. Gimana sih ogah, bah? Ya, gue mau aman aja dah, gitu, ya. Udah ogah aja nih, ya. Ada batasannya kata beliau. Boleh diam ketika kapan? Inda tahaqquqi wuqu'il adza al-katsir. Ketika kita sudah pastikan terjadinya gangguan yang besar, ancaman yang besar. Mungkin nyawa kita yang terancam, mungkin nyawa keluarga kita yang terancam. Kalau sudah sampai tahapan itu, ya bolehlah kita diam. Tapi kalau sekedar didiemin, dimusuhin kasarnya, itu belum sampai tahapan darurat. Aw tayaqana adamul qabul,
atau dia yakin betul bahwasanya dakwahnya tidak akan diterima. Ya, tadi. Kalau tadi belum nyoba tapi udah nyerah duluan. Ini kalau yang ini udah yakin betul nggak bakal diterima. Wa ma'a wujudi dzalika fal amru wan nahyu afdal wa aula. Yang walaupun demikian artinya ada juga pengecualian boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau kita tetap kerjain ya, itu lebih utama, itu lebih afdal. Ya. Ji, ntar lu diapa-apain, Ji, jangan dah. Bismillah, ane tujuan baik. Ane juga nyampein dengan cara baik. Apa iya gitu ya, kan begitu. Jadi menyampaikan yang baik, caranya juga baik. Ya. Kadang orang juga tersentuh. Ya. Kalau ngomong sama preman ngomong jagoan, bawaannya udah galak aja, galakan dia. Ya. Tapi kalau lemah lembut, ya mungkin saja dia terima nasihat kita. Qala ghaira annahu yasqutul wajib atau yusqitul wajib, hanya saja gugur kewajiban. Afdalnya tetap ente kerjain, ente ajak, tapi gugur kewajiban karena ente yakin kita dapat madarat kalau kita ajaknya. Wal ajab, ini beliau buat perbandingan. Yang anehnya anna ahadahum idza syutima, di antara mereka yang tadi banyak alasan itu, kalau dicaci maki au ukhidha min malih, atau diambil sedikit dari hartanya, walau syai'an yasiran, walaupun sesuatu atau ya sesuatu yang sangat remeh ya, diambil 10.000 misalkan, tadiku ada hitungnya, dunia jadi langsung sempit sama dia, gelisah dia, ya Allah gimana nih gue diambil, gimana nih gue dikatain, gimana nih gue dihina, harga diri gimana nih. Padahal ketika agama dinistakan dia santai-santai baik ya. Ketika dirinya dihina, tadi alaihi dunya wala yumkinuhu sukut, dan dia nggak bisa diam ya. Nggak bakal bisa diam nih gue nih, gue harus nuntut ya, gue harus balas gitu ya. Wala yata'allal bi syai'in min tilka ta'allulat, dan dia nggak nyari alasan gitu ya. Kalau tadi kan alasannya gue kagak enak, gue takut ya, ntar ngapa-ngapa lagi gitu ya. Tapi giliran haknya yang diambil, apa juga gue hadepin gitu ya. Giliran haknya yang diambil ya. Emang siapa dia? Emang gue takut gitu ya. Tapi ketika hak Allah itu yang diambil atau yang dinistakan ya, banyak alasan. Ini pernyataan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Wala yata'allal bi syai'in min tilka ta'allulat, dia enggak pakai itu alasan-alasan yang tadi ya, ketika dia mendiamkan kemunkaran. Fahal li hadza mahmalun aw wajhun, apakah yang seperti ini bisa ditolerir gitu? Apakah yang seperti ini bisa jadikan alasan? Siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu 'alaihim min dinihim, kecuali satu penilaian kita, harga diri mereka, harta mereka lebih berharga daripada agama mereka. Lebih berharga sehingga mereka pertahankan mati-matian. Lebih berharga sehingga mereka bela mati-matian. Qala wa idza sallamna lahum annahu la yusma' minhum idza amaru aw ankaru. Okelah kalau kita terima alasan mereka, bahwasanya ajakannya nggak bakal didengar, larangannya nggak bakal digubris. Faman ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahli munkar wa mu'asyaratihim. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang ente nggak mau ngajak dia kepada kebaikan, kalau memang ente nggak berani mencegah dia dari kemunkaran, terus kenapa ente masih bergaul sama mereka? Kenapa ente masih baik-baikan sama mereka? Udahnya nggak ngajak kepada kebaikan, nanti membiarkan dalam kemunkaran, udah gitu masih gaul sama mereka. Bukan tujuan ngajak kepada kebaikan, tapi justru dianggap sebagai pembenaran, dianggap sebagai pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Nah, ya walaupun dalam hubungan sosial mungkin kita lebih tenang gitu ya, lebih nyaman secara hubungan sosial. Kenapa? Nggak ada yang ngotak-ngatik kita, nggak ada yang ngusilin kita, karena kita biarkan mereka dalam kemunkaran. Ini yang dipertanyakan oleh Habib Abdullah. Kalau memang ente nggak mau ngajak kebaikan, nggak mau mencegah mereka dari kemunkaran, tapi kenapa ente masih gaul dengan mereka, masih dekat dengan mereka? Kecuali tadi dengan tujuan ngajak kepada kebaikan.
Waqad aujaballahu alaihim tarkahum. Allah telah mewajibkan kita untuk meninggalkan mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil, yang jahil dari agama. Qala wal i'rad anhum lam yastajibu lillahi wa rasulih, ya, di mana mereka itu tidak memenuhi panggilan Allah, tidak memenuhi seruan Rasulullah. Faqad sabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha, dan telah sabit dalam riwayat bahwa orang yang menyaksikan kemunkaran tapi tidak mengingkarinya ma'al qudrah, padahal dia mampu, tinggal ngomong doang, jangan. Dia berhenti tuh orang, tinggal ngomong doang, hati-hati, dia tinggalin kemunkaran itu orang, tapi sekedar ngomong begitu aja ogah gitu ya. Nah, qala syarikun li ashabiha fil isim, maka dia akan juga mendapatkan bahagian dari dosanya. Dianggap melakukan pembiaran. Nah, pembiaran itu identik dengan persetujuan. Kan kadang-kadang begitu, si anu diem aja gue begini, lu aja yang berisik, lu aja yang repot. Nah, dia kata-kata itu dianggap bahwa orang yang membiarkan itu setuju. Jadi pembiaran itu seakan-akan artinya juga persetujuan. Padahal kalau kita tanya ente setuju dia begitu, kagak. Nah terus ente ngapa diem aja? Nah jadi pertanyaan lagi tuh. Ini logika Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa kadzalika alladhi yarda biha, begitu juga orang yang senang dengan kemunkaran. Wa illam yakun hadiran indah, walaupun tidak ada di tempat. Tapi ketika si anu di sono tuh lagi pada mabok, udah biarin aja dah. Ya duit dia, ya mulut dia. Redok gitu kemunkaran, sama tuh. Dosanya sama walaupun dia kagak mabok, tapi senang atau membiarkan kemunkaran, minimal ingkarin, iya itu emang tuh agak bener itu, cuman gimana ya, nah tuh lain lagi tuh soal itu, ya. Tapi kalau membiarkan, apalagi menghalangi orang, udah lu nggak usah ngurusin urusan dia, nah itu repot ini yardo nih, artinya ridho. Nah ini nanti beliau jelaskan apa dampaknya bagi dirinya atau juga bagi lingkungannya, karena ini bukan kembali dampaknya kepada dirinya sendiri tapi juga kepada lingkungan. Nah ini pernyataan Habib Abdullah berdasarkan beberapa riwayat yang tidak dirinci satu persatu riwayatnya, tapi logika yang dibangun bagaimana seorang muslim melihat kepada kemunkaran dan bagaimana dia menyikapi kemunkaran. Wallahu a'lam. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.